Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKMK UGM, yang kami hormati perwakilan dari UGM Press, yang kami hormati juga Profesor Dr. Moral Claramita MHPE PhD SPKKLP Sub COPC selaku penulis buku kita hari ini, beserta ibu-ibu pembahas dan juga moderator, serta tentu saja yang sudah sangat bersemangat untuk berdiskusi, hadirin yang hadir melalui Zoom meeting maupun yang hadir secara langsung di ruang auditorium lantai 1 Gedung Pasca Sarjana Tahir Foundation FKKMK UGM. Kami ucapkan selamat datang dalam acara bedah buku Transformasi Asesmen Pendidikan Kedokteran melalui Programmatic Assessment dalam kerangka Outcome Based Education. Boleh saya minta tepuk tangannya? Waduh, berasa sekali semangatnya hari ini, nggih. Senang sekali saya Lalitia memandu kegiatan bedah buku yang secara rutin diselenggarakan oleh FKKMK UGM, tidak hanya sebagai sarana bagi Civitas Akademika untuk berbagi dan berdiskusi, tetapi juga sebagai upaya mendorong lahirnya karya-karya baru yang bermakna. Hadirin yang kami hormati, transformasi pendidikan kedokteran dan kesehatan menuju outcome-based education menuntut asesmen yang tidak hanya menilai hasil akhir tetapi juga mendukung proses belajar secara berkelanjutan. Hari ini kita akan membedah bersama sebuah buku yang berjudul Programmatic Assessment dalam Pendidikan Berbasis Outcome-based Education, Konsep dan Petunjuk Pelaksanaan bagi Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Bersama penulis serta pembahas pada siang hari ini, kita akan bersama-sama berdiskusi terkait gagasan, urgensi, serta penerapan programmatic assessment dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan kedokteran dan kesehatan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berpusat pada pembelajaran. Selain diisi dengan pemaparan dan juga diskusi bersama pembahas, di akhir sesi acara nanti kita akan berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Jadi bagi hadirin baik yang hadir secara langsung maupun secara daring, silahkan bisa menyampaikan diskusinya atau pertanyaannya dan nanti yang beruntung akan mendapatkan door prize. Jadi pastikan untuk mengikuti acara hingga selesai. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan menyimak bersama sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKMK UGM. Kepada Dr. Ahmad Hamim Sadewa PhD, kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan perwakilan dari Kama Press yang selalu setia ya menemani setiap ada acara bedah buku ya. Oh iya, direktur ya dari Kama Press ya.
Juga tentunya yang kami banggakan ya penulis buku mengenai programmatic assessment dalam kerangka outcome based education, Prof. Mora dan tim ya. Kemudian juga nanti yang membedah itu juga orang sembarangan, Prof. Titi Sapitri, beliau kita kenal sebagai ahli untuk medical education ya. Juga moderator Dr. Hamadiah yang sudah hadir juga di antara kita. Yang enggak ada Pak Yoyo, mana ini Pak Yoyo kok enggak kelihatan ya. Oh, Pak Prof. Dari ya. Pak Yoyo juga belum berapa juga. Ya, juga para hadirin semuanya, peserta acara bedah buku, baik itu yang hadir secara luring maupun hadir secara daring. Dan tidak lupa pada seluruh panitia dari Humas dan Protokoler yang sudah mengawal acara ini, sudah dari persiapan sampai pelaksanaan. Ya pertama kita bersama panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan, keluangan waktu, kesehatan ya untuk bertemu pada hari ini di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti acara yang sangat menarik, ya bedah buku dengan tema transformasi asesmen pendidikan kedokteran melalui programmatic assessment dalam kerangka outcome based education. Ya. Ketika tahun lalu kami berkunjung ke Vrije University di Amsterdam, itu salah satu dosen di Vrije dengan bangga menyampaikan ada suatu inisiatif yang sangat baru dan sepertinya belum banyak dilakukan, yaitu mengenai programmatic assessment. Gitu. Dia menyampaikan seperti itu. Setelah ngomong-ngomong gitu kan, diskusi, terus saya sampaikan, kami di FKKM sudah ada yang memulai. Beliau kaget beliau, loh sudah tahu ya. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwa FKKM itu selalu menjadi leader ya untuk berbagai inovasi, khususnya di bidang medical education. Kita berikan tepuk tangan ya untuk tim dari medical education FKKM UGM. Karena memang programmatic assessment itu tidak mudah ya dan tentunya perlu pemahaman dulu yang penting. Apa itu, bagaimana konsepnya, setelah itu baru kemudian kita bicara bagaimana mekanismenya, dan yang lebih tidak mudah lagi, bagaimana implementasinya. Tidak mudah di dalam satu kurikulum yang sudah terbangun sejak lama, kemudian sudah mempunyai pola asesmen tersendiri, kemudian kita akan melakukan suatu transformasi menuju ke programmatic assessment. Karena itu saya tadi tanya Pak Yoyo mana? Karena Pak Yoyo itu yang bertanggung jawab untuk asesmen di prodi kedokteran. Selain Buka Prodi Prof. Egi itu. Saya sebenarnya pengen tanya ke Pak Yoyo dan Prof. Egi ini bagaimana nanti konsep-konsep yang sudah dibangun dan demikian baik dan demikian bagus itu kemudian bisa diimplementasikan dengan optimal. Dan tentunya tujuannya adalah quality ya. Prof. itu selalu menyampaikan quality, mutu dipertahankan. Tujuannya adalah itu, ya, dengan asesmen yang kita bangun seperti ini, maka kualitas pendidikan dokter di FKKM UGM secara khusus dan secara umum di Indonesia itu bisa meningkat ya, bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan ya sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah hadir, baik itu secara luring maupun secara daring. Selamat menikmati ya acara bedah buku pada siang hari ini yang merupakan acara rutin yang diprogram oleh fakultas. Ini yang kedua ya Mbak Nia ya, yang kedua dalam tahun ini ya. Kita targetnya 4 kali ya. Nanti kalau Prof. Titi atau Dr. Hamadiah ada buku bisa kita bedah nanti. Mungkin itu selamat menikmati acara ini dan mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Hamim atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari UGM Press, Dr. Iwayan Mustika STMeng, beliau merupakan manajer dari UGM Press, untuk berkenan menyampaikan kata sambutan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, pertama adalah Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKMK UGM,
kemudian para guru besar, senior-senior kami, para narasumber, ya ada Prof. Mora, para pembedah buku yang sangat luar biasa pada siang hari ini, para dosen, kemudian ada praktisi, akademisi, mahasiswa, serta para peserta yang para peserta bedah buku yang yang berbahagia. Hari ini merupakan momen yang bagi kami ini sangat membanggakan dan juga syukur ya bagi kami sebagai penerbit ya, karena bagi kami menerbitkan sebuah buku itu bukan sekedar cetak mencetak ataupun sebuah bisnis literasi ya. Namun menerbitkan buku ini ya yang judulnya agak panjang, tetapi yang saya ingat adalah transformasi asesmen pendidikan, programmatic assessment dan kerangka OBE, yaitu yang saya ingat. Dan menerbitkan buku ini adalah sebuah kehormatan ya, dan juga bukti nyata atau kontribusi dari dari kami terkait dengan transformasi bidang pendidikan tinggi, terutama di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Ya, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum pendidikan tinggi saat ini di Indonesia itu sudah mengacu kepada outcome based education atau yang kita kenal dengan OBE. Kemudian dengan bahasa Indonesianya yaitu kurikulum berbasis capaian pembelajaran ya kalau tidak salah. Nah, namun bagaimanapun hebatnya sebuah kurikulum itu tidak akan mencapai potensi maksimalnya apabila tidak dilakukan sistem asesmen yang baik. Nah, jadi kami sangat antusias ya saat diminta oleh Prof. Mora kemarin dalam menerbitkan buku ini tahun lalu ya, karena apa? Karena disinilah solusi ya, solusi konkret dan juga yang dituangkan dalam programmatic assessment itu bagaimana caranya adalah mengakses, melakukan continuous improvement terkait dengan kurikulum berbasis OBE. Nah, sehingga kami sangat antusias, kemudian kami sangat senang buku ini bisa diterbitkan ya, dan juga bisa digunakan sebagai referensi nantinya. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penulis ya yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai dalam menerbitkan buku ini, dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelenggarakan acara bedah buku ini dengan sangat baik ya. Harapan kami acara bedah buku ini bisa melahirkan diskusi-diskusi dan juga bisa menjadi referensi dalam peningkatan sistem pendidikan di Indonesia, utamanya di bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, bahkan nanti bisa menginspirasi pendidikan tinggi lainnya. Ya, selamat atas acara bedah buku dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan atas sambutan yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada siang hari ini, yaitu bedah buku yang akan dipandu oleh Dr. Rahmadia Nur Hidayah MSc PhD. Beliau merupakan dosen Departemen Pendidikan Kedokteran FKKMK UGM yang memiliki kepakaran di bidang asesmen pendidikan kedokteran, programmatic assessment, dan juga pengembangan sistem evaluasi pembelajaran. Beliau aktif berkontribusi dalam pengembangan pendidikan kedokteran tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di internasional. Tanpa berpanjang kata lagi, kami persilakan Dr. Rahmadia untuk memandu jalannya talk show.
izin saya berdiri dulu ya Ibu dan Bapak sekalian, juga menyapa yang daring ya, karena katanya konon katanya yang daring ini lebih semangat, jumlahnya lebih banyak. Berapa orang Mbak? Mungkin sudah 100-an. Oh, sudah 70. Kabarnya 100 lebih Prof. Jadi peminat fansnya Prof Mora ini cukup banyak. Baik. Ya Ibu dan Bapak, mohon izin saya Rahma dari Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika. Pada siang hari ini senang sekali, ini bukan tugas junior ya. Tapi senang sekali kita akan berdiskusi bersama Prof Mora sebagai narasumber, kemudian pembahas ada Prof Titi, semuanya guru saya nih, Prof Mora, Prof Titi, dan juga mengundang Prof Egi yang sudah bergabung melalui Zoom. Baik, kami persilahkan untuk narasumber dan pembahas untuk bisa maju ke depan karena kita akan memulai untuk diskusi dan bedah bukunya. Kami persilahkan Prof Mora, Prof Titi, dan juga menyambut Prof Egi yang ada di Zoom. Boleh tepuk tangan semuanya? Terima kasih. Baik. Baik, selamat siang Prof Mora, Prof Titi, dan juga Prof Egi yang ada di Zoom. Apa kabar? Wah, ini tampak cerah sekali. Alhamdulillah ini ya, Women in Science hari ini, siang ini temanya, karena baik dari narasumber maupun pembahas semuanya adalah menurut saya kayak Sri Kandi ya kalau bahasanya. Yang luar biasa ya. Wah. Oh, kebetulan di sini cukup banyak juga yang putri, tapi bukan yang berarti yang putra-putra nggak boleh datang lah ya untuk kami menyambutnya. Baik, siang hari ini kita akan sama-sama membedah buku yang saya kira perjalanannya cukup panjang ya Prof ya untuk bisa sampai ke versi cetak, karena saya yakin di sini yang bergabung juga selain tidak hanya berminat tapi mungkin ada kontributor-kontributor kita ya Prof Mora ya, yang mungkin dari berbagai institusi di Indonesia yang sudah bersedia juga menyumbangkan ide yang kemudian kita formulasikan bersama dan ini sudah terbit dalam bentuk buku. Nanti mungkin Prof Mora secara detail akan membahas seperti apa ya, memaparkan latar belakang dari penerbitan buku ini. Mungkin kalau saya boleh memberikan latar belakang sedikit adalah concern kita bersama yang mungkin melihat ini ya Prof ya, waktu itu bagaimana paradigma penilaian itu masih sekedar angka mungkin gitu ya Prof ya, karena dulu saya juga merasa kok penilaian ini saya tidak mendapatkan manfaat kembali untuk pembelajaran. Nah ini yang kemudian membawa waktu itu Prof Mora bersama timnya kemudian mengembangkan desain penelitiannya, participatory action research ya Prof, kemudian juga berlanjut ke hasil penelitian yang akhirnya ini diformulasikan dalam bentuk buku. Baik, pada kesempatan pertama saya akan persilahkan untuk Prof Mora untuk memaparkan mungkin secara singkat mengenai sebenarnya apa yang ada pada buku ini, gitu ya. Bukunya kok kayaknya tebal sekali. Isinya seperti apa, kemudian juga apa yang mungkin bisa di-highlight begitu ya, apa yang dari buku ini nantinya bisa dibawa pulang ke institusi masing-masing dan nanti bagaimana mungkin mengimplementasikannya. Nah tentu setelah itu akan kita bahas bersama dari pertanyaan pembahas bersama Prof Titi dan Prof Egi ya. Kami persilakan Prof Mora untuk bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wayan, kepala dari UGM Press ini ya, yang sudah membantu saya menerbitkan beberapa buku. Jadi dan sangat fasilitatif, sangat suportif. Alhamdulillah kita memiliki UGM Press ya di UGM. Dan juga kepada Prof Titi dan Prof Egi yang ada di Melbourne kalau nggak salah. Prof Egi ya.
terima kasih sudah berkenan untuk membahas atau mendiskusikan buku ini nantinya dan mungkin implikasinya ya bagi asesmen di bidang pendidikan kedokteran di Indonesia dan teman-teman semua yang mengikuti secara luring maupun daring. Judul dari buku ini adalah Programmatic Assessment dalam Pendidikan Berbasis Outcome yang terdiri dari konsep dan petunjuk pelaksanaan. Jadi kalau Fakultas Kedokteran kemudian ingin melaksanakan tuh harapannya sudah ada di dalam buku ini, meskipun sebenarnya buku ini dirancang ada 2 buku. Satunya adalah berisi tentang bagaimana cara melatih staf gitu ya. Tetapi itu belum kejadian, jadi masih berusaha kita tulis. Lanjut mungkin slide-nya. Ya, jadi ini cover buku secara utuh. Editornya saya, kemudian ada Dr. Nur Arfaininsyah ini dari FK Unan yang sekarang menjadi dekan di FK Abdurrab di Riau. Kemudian Prof. Trinur Kristina ini dari FK Undip yang beliau pernah menjabat sebagai Ketua Uji Kompetensi Nasional selama beberapa tahun ya, mungkin lebih dari 5 tahun nih beliau. Jadi dan buku ini ditulis oleh 78 dosen dari seluruh wilayah AIPKI ya di Indonesia, wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada dosen dari medical education maupun dosen dari non-medical education. Dan ini gambarnya kenapa seperti ini sebenarnya pixel ya. Jadi awalnya mungkin dari yang kecil itu tidak jelas gitu karena pixelnya jadi kalau kita mengobservasi mahasiswa itu tadinya mungkin 1-2 kali penilaian masih belum jelas nih sebenarnya anak ini kompeten apa enggak gitu ya. Lama-lama ketika semakin banyak kita mengobservasi, semakin banyak kita menilai, kemudian ada proses umpan balik, ada feedback, maka gambaran dari nggak bisa ini ya, nggak bisa, mati. Gambaran dari siswanya itu menjadi jelas gitu, dan sehingga kemudian komite penilai di akhir itu bisa dengan mudah memutuskan oke, ini layak atau kompeten menjadi dokter apa tidak gitu. Jadi kita tidak perlu rely on one single assessment, tetapi dari kumpulan rekam jejak belajar itu kemudian bisa jelas bahwa memang siswa ini memang sudah memenuhi kompetensi yang diharapkan. Nah, kerangka penulisan buku mengikuti 5 komponen dari Programmatic Assessment dari Prof. Kees van der Vleuten, Learning Activities, Assessment Activities, Supporting Activities, dan 4 dan 5 itu adalah Intermediate dan Final Evaluation. Kemudian didahului dengan teori Outcome Based Education. Nah, 5 komponen Programmatic Assessment ini kita adapt dari van der Vleuten, kemudian Sumantri ini hasil penelitian yang ada di Indonesia, lalu Ainin ini juga lulusan dari alumni dari MHPE UGM. Jadi Ainin ini particularly membuat instrumen mengevaluasi 5 komponen ini dari sudut pandang persepsi mahasiswa, dan kemudian menemukan bahwa dari learning activities dan assessment activities itu kebanyakan persepsinya baik, artinya sudah banyak variasi yang terjadi di fakultas-fakultas kedokteran, sudah ada variasi learning activities ya, lectures, tutorial, practical session, field trip, dan lain sebagainya. Begitu juga assessment activities-nya sudah banyak jenisnya, ada MCQ, SOKA, OSCE, OSPI, oral exam, essays, dan saya kira teman-teman lain sudah familiar. Kemudian supporting activities itu adalah ketika mahasiswa bertemu dengan dosen wali atau dosen pembimbing akademik dan merefleksikan rekam jejak belajarnya selama ini, kemudian membuat learning plan. Nah, ini adalah item yang partikular yang dinilai oleh mahasiswa yang dipersepsikan paling lemah. Jadi karena mereka selama ini hanya bertemu dengan DPA-nya atau mentornya untuk tanda tangan KRS, gitu. Sehingga dialog dengan mentor ini sangat kurang.
Nah, lalu dari sini sudah muncul beberapa master thesis dan disertasi yang menjawab supaya peran dari DPA dan kemudian portfolio, terima kasih Pak Wayan, portfolio dan mentorship ini kemudian diperkuat di Fakultas Kedokteran. Lalu di tengah-tengahnya ada intermediate evaluation dan final evaluation. Intermediate itu masih ada umpan baliknya, sedangkan final tentu saja sudah memutuskan apakah mahasiswa ini bisa dianggap kompeten, lulus sebagai contohnya dokter gitu ya atau tidak. Nah, ini sehingga diperlukan sistem dokumentasi dan monitoring yang berkelanjutan yang namanya adalah portfolio yang berisi dari segala macam data kuantitatif maupun kualitatif yang dimiliki oleh mahasiswa. Hubungan antara OBI dengan programmatic assessment sudah tertuang di berbagai publikasi. Ini ada dari MK dan dari Lobs dan Homlo. Jadi di sini ditulis bahwa secret sauce ya untuk mengevaluasi OBI itu adalah menggunakan programmatic assessment, yaitu 5 komponen tadi. Jadi penulisan buku ini tidak begitu saja terjadi, yuk kita nulis buku terus jadi gitu ya, lalu dicetak. Tapi ini merupakan sebuah upaya panjang yang kita mulai sejak awalnya sebenarnya waktu pandemi ya, pandemi COVID itu, karena kan tidak boleh ada OSCE nasional, tidak boleh ada CBT, tidak boleh bertemu di ruangan yang sama. Lalu bagaimana gitu, nah waktu COVID itu kita dari teman-teman Medical Education Nasional kemudian membuat serial webinar yang dibukukan dalam buku namanya Panduan Adaptasi Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan di Era Pandemi. Salah satu dari webinar itu kemudian yang lain dijadikan chapter-chapter. Nah, chapter keempat ini adalah khusus mengenai adaptasi assessment, di mana kita membahasnya bersama dengan Prof. Kees van der Vleuten. Jadi salah satu solusinya supaya enggak bertemu dalam satu ruangan adalah nilai yang selama ini sudah didapatkan gimana, ya itu saja yang kemudian bisa menjadi keputusan akhir dari mahasiswa bisa lulus dokter apa enggak. Lalu dari situ kita lanjutkan penulisan buku Challenge and Opportunities of Health Profession Education, ini dari Springer ya bukunya, salah satu dari chapternya tentang Discourse and Attempt of Student-Centered Assessment in the Context of Cultural Diversity. Ini juga kita bahas lagi kebutuhan akan assessment berkelanjutan, dan kemudian ada penelitian yang kita lakukan mendapatkan hibah dari Dikti ya, dan dipublikasi dalam beberapa paper, diantaranya adalah yang participatory action research tadi diceritakan Dr. Rahma, dan juga salah satunya adalah scoping review mengenai practice of feedback in hierarchical and collectivistic culture, karena kalau kita bilang kesiapan dari continuous assessment ini bagaimana kalau budayanya adalah sangat-sangat hierarkis ya, jadi kurang dialog, karena kan inti sari dari longitudinal assessment itu adalah feedback. Jadi bagaimana kemudian bisa memberikan feedback kalau dialognya saja nggak lancar gitu. Nah itu tantangannya. Kemudian ini juga dipresentasikan di AIPKI Fordek tahun 2023 di Solo, dan dilanjutkan dengan Fordek yang kemarin di UMY itu tahun kemarin ya. Lalu kita lanjutkan dengan penulisan buku ini. Nah ini adalah hibah yang kita terima dari Dikti. Kemudian ini bukti dari surat ya dari Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan. Nah sebenarnya kenapa kemudian jadi buku? Tadinya kita nggak akan menulis buku sebenarnya, karena yang kita lakukan waktu itu adalah advokasi kepada pendidikan tinggi, Dikti ya. Dan pada direktur yang lalu itu sudah sempat membuat draft uji nasionalnya harusnya gimana nih gitu. Sudah sampai draft itu, tetapi karena direktur kemudian berganti hingga beberapa kali, menteri juga ganti gitu. Dan lalu draft itu hilang gitu. Nah sehingga kami dari teman-teman medical education ini gimana ya gitu kan. Ya udah kita buat buku aja dulu gitu, nanti kita lanjutkan dengan pelatihan. Nah, ini adalah
temuan yang ditemukan dari penelitian participatory action research tadi yang kita assess dari mahasiswa dari segala level ya, koas, PPDS dan S1, kemudian medical teacher-nya dari medical educationalist, medu atau clinician atau yang S1 juga, itu kita beri 2 pertanyaan. Jadi apa sih masalah di kurikulum pendidikan kedokteran sekarang ini dan apa masalah assessment gitu ya, kurikulum apa, assessment apa. Jawaban dari mereka itu kita lakukan FGD sebanyak 12 kali FGD. Jadi masing-masing grup kita lakukan FGD sendiri dan temuannya ini. Jawabannya adalah semakin besar hurufnya, ini adalah diskurs yang paling sering diucapkan oleh mahasiswa maupun gurunya. Gitu. Yang pertama adalah lack of constructive feedback, itu kita cuma tanya ya, mereka sendiri yang menjawab. Kemudian teacher centered learning masih terjadi. Jadi kalau kita ini sudah 40 tahun melakukan problem based learning dan yang terakhir adalah OBI ya, ternyata hasilnya masih berpusat pada gurunya dan masih kurangnya dialog ya antara guru dengan murid. Kemudian kita tanya, lalu usulannya gimana gitu. Nah, ini mereka menginginkan pelatihan untuk constructive feedback training and guide, more formative assessment, kemudian ada more partnership relationship, role model dan lain sebagainya. Nah, ini adalah figur yang juga ada di penelitian dari PAR itu tadi. Jadi domino effect dari sumatif, yang pertama adalah health education system ya, tetapi kita tidak fokus pada kartu domino yang pertama karena itu nanti urusannya dengan advokasi. Namun kita fokus di kartu domino kedua. Nah, karena ini sebenarnya harusnya bisa kita pengaruhi ya, bagaimana rules and regulation untuk summative assessment. Karena selama summative assessment ini masih menilai hanya 1 kali di akhir saja, contohnya adalah UKM-PPD, maka ibaratnya mahasiswa akan mengabaikan keseluruhan proses dan pokoknya saya harus lulus UKM-PPD. Sehingga ada koas yang stase UKM-PPD gitu ya. Kemudian mereka mungkin tidak menghiraukan lagi guru-gurunya ketika koas itu yang mana, yang penting saya lulus UKM-PPD dan ada bimbingan UKM-PPD. Sehingga apapun dilakukan hanya untuk 1 kali itu, padahal proses sehari-hari ketika mereka mau menjadi dokter itu juga sangat penting. Waktunya. Ya, ini adalah paradigma on assessment yang dibawakan oleh Prof. Kees van der Vloeten ini pada saat inaugurasi profesor, beliau pensiun ya di 2023. Jadi learning dan assessment itu seharusnya terintegrasi dan kuncinya adalah dengan naratif feedback ya, naratif. Jadi dialog antara guru dengan murid ini harus ditekankan. Ini luaran hibah diktinya ada beberapa publikasi dan buku panduan. Lalu ketika kita menyusun buku ini ada beberapa persiapan ya, workshop 1, 2, 3. Jadi kita tidak sekedar membagi chapter, tapi kita lakukan workshop dulu untuk persamaan persepsi dan lain sebagainya. Dan ucapan terima kasih saya haturkan pada AIPKI dan Friendship di FKKMK UGM karena institusi berdua ini yang memberikan bantuan finansial dan dukungan penuh atas penulisan buku ini. Yang ini sudah kita, nah ini adalah impiannya. Jadi impian pendidikan assessment ya, assessment pendidikan kedokteran di Indonesia, kita memiliki continuous database ya untuk rekam jejak belajar dari undergraduate, dari clinical rotation, kemudian residency training, sehingga mahasiswa itu pun kalau ingin menjadi spesialis apa dia bisa lihat lagi dia keunggulannya di mana, atau dia mungkin nggak suka jadi klinisi dan lain sebagainya, itu ada evidence-nya. Ini adalah intisarinya ya, jadi assessment yang baik adalah not an example of a power, but the power of many example. We are what we repeatedly do, excellent then it's not an act but habits. Nah, ini sedikit tentang isi buku, mungkin saya hanya sebut sekilas saja, apakah bisa ditayangkan daftar isinya?
Ya, jadi buku ini berisi tentang dari sambutan ya ketua-ketua wilayah. Ini kenapa tidak urut, karena pertama kita dapatkan dari AIPK wilayah 4, yaitu Pak Dekan sendiri waktu itu, Prof. Yodi. Kemudian gimana nih, oh ya AIPK 3, oke AIPK 6. Jadi kita hubungi satu-satu, kita lakukan presentasi di depan beliau-beliau, lalu kalau beliau oke, kemudian memberikan sambutan. Dan yang terakhir adalah dari pengurus pusat AIPK, kemudian dari AFKSI ya, pengurus besar Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta di Indonesia, dan dari Direktur Friendship ini ada Dr. Yuyu. Lanjut. Kemudian ini terdiri dari bagian 1 mengenai OBI, lalu di sini ada bab 1 adalah prinsip tentang programmatic assessment, kemudian terus bab 2 adalah kurikulum berbasis outcome, jadi ini bab 2 ini Dr. Rahma ya yang menulis. Dan Prof. Titi ya kalau nggak salah ya, yang tentang kurikulum lalu CPL, CPMK ya, karena harus dimulai dari situ dulu baru kita merancang asesmennya. Kemudian lanjut. Bagian 2 adalah komponen pertama tadi programmatic assessment, yaitu learning activities, dimulai dari melatih mahasiswa melakukan refleksi dan berpikir kritis. Lanjut. Kemudian mempersiapkan dosen pendidik kedokteran untuk berbagai aktivitas pembelajaran dan pemberian umpan balik. Jadi aktivitasnya sudah ada seperti SISLab, tutorial, CBE dan lain-lain ya. Cuma lalu gimana nih cara memberikan umpan baliknya? Kapan cara memberikan umpan baliknya dan sebagainya. Lanjut. Kemudian bagian 3 ini tentang assessment activities, blueprint dan variation of student assessment. Terus ada evaluasi progres profesionalisme, ada evaluasi progres keterampilan klinik, kemudian lanjut ada evaluasi uji pengetahuan. Jadi ada 3 KSA itu ya, knowledge, skill, attitude. Kita mulai dari attitude dulu. Lanjut. Kemudian bagian 5 adalah supporting activities. Ini berisi tentang bagaimana pengembangan portfolio dan mentorship. Nah ya. Kemudian bab terakhir, bagian terakhir ya tentang intermediate dan final evaluation itu berisi tentang ya bagaimana cara mengevaluasi tengah ya, dan pengambilan keputusan terakhir bahwa memutuskan mahasiswa ini sudah kompeten apa belum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mora atas ceritanya. Perjalanannya sangat panjang kalau saya boleh bilang, dan seluruh Indonesia kalau tadi. Jadi semua wilayah AIPK cukup mendapatkan kesempatan berkontribusi ya Prof ya, dan juga ini sangat bisa diimplementasikan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, baik itu yang ada di Gedung Tahir secara luring bergabung maupun yang ada di Zoom. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan kalau misalnya kita ingin mengulik lebih dalam, ini kayaknya lebih seru tanya jawab ini ya, Prof. Titi dan Prof. Egy. Saya mohon izin untuk melanjutkan yang sudah dipaparkan oleh Prof. Mora menjadi suatu ini ya, triggering question ini. Apa sih sebenarnya yang ada di buku ini yang nantinya mungkin Ibu dan Bapak sekalian, mungkin yang masing-masing di institusinya atau mungkin di kebutuhannya akan punya kondisi yang berbeda gitu. Nah, ini Prof. Titi dari sudut pandang kepakaran Prof. Titi. Kalau saya boleh menindaklanjuti ini dari Prof. Mora, sesuatu yang saya berkesan juga ya Prof ya, dari awal itu sebenarnya yang tulisannya sangat besar itu adalah feedback ya Prof ya. Saya ingat dulu waktu kita bikin modul itu feedback sendiri itu udah ada di sekian modul ya Prof. Mora ya. Feedback yang sangat besar temanya. Programmatic assessment sendiri sangat-sangat mengandalkan. Umpan balik itu adalah pesan utama yang dibawa pada setiap kegiatan. Tidak hanya di pembelajaran tapi juga assessment. Nah Prof. Titi nih, saya mau bertanya nih Prof. Titi. Karena programmatic assessment ini kan berangkat dari kerangka assessment for learning yang sekarang ke assessment as learning ya. Jadi kegiatan belajar itu tidak hanya terbatas ya yang dilakukan sama pembelajaran, tapi assessment sendiri menjadi kegiatan belajar. Dan
di sini yang pesan utama juga yang ingin dibawa dari awal penelitian Prof. Mora kemudian dihantarkan kembali melalui buku adalah bagaimana umpan balik dari kegiatan ini menjadi sesuatu pendorong untuk pembelajaran mahasiswa. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang kurikulum ya Prof. Titi sebagai pakar kurikulum, itu seperti apa sih sebenarnya desain yang ideal agar antara belajar, kurikulumnya, juga penilaiannya, dan ada pesan umpan balik yang selalu dibawa begitu agar progression mahasiswa terlihat. Nah, Prof. Titi ini sebagai pakar kurikulum dan OBE ya, mungkin Ibu dan Bapak di sini yang sudah tidak sabar nih OBE bagaimana nih kaitannya dengan programmatic assessment juga. Saya persilakan Prof. Titi mungkin bisa berbagi ya Prof. Titi. Saya mohon izin Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Mora, Prof. Egi, dan Bapak Ibu semuanya, juga Dr. Rahma. Sebetulnya saya sudah nyiapin tayangan sesuai dengan pesanan pada waktu rapat ini ya, persiapan. Mohon izin untuk menyampaikan dulu sebelum nanti menanggapi. Siap, Prof. Jadi pertama, next. Ini saya tayangkan sendiri atau mau ditayangkan? Oh ini. Oh, sudah muncul Oke, ya, Prof. next. Jadi pertama saya mau mengucapkan selamat kepada 3 editor dan tadi 78 kontributor. Ini luar biasa sekali ya, telah berhasil membuat buku ini. You have proven that unity and hard work lead to success ya. Congratulations to everyone involved. Ini luar biasa, menulis buku melibatkan 78 penulis. Ini kan yang dipimpin oleh Prof. Mora. Ya, jadi memang leadership Prof. Mora sangat kuat. Next. Bisa. Duh. Kok maaf. Ya, oke. Jadi dalam bedah buku itu biasanya pembahas diminta menampilkan apa kekuatan buku ini gitu ya. Nah, seperti tadi telah saya sampaikan, kekuatan buku ini itu adalah teamwork. Betapa luar biasanya ya teman-teman semua, terutama juga editor, untuk memastikan keselarasan 78 penulis ini bersama-sama menulis begitu. Saya nggak bayangkan ya. Dan Bu Mora ini telaten sekali ngoprak-ngoprak, ayo gitu kan. Biasanya kalau nulis bersama itu kan tunggu-tungguan ya, apalagi satu chapter nih yang nulis banyak gitu, tunggu-tungguan. Dan ini telah menunjukkan betapa teamwork ini berhasil gitu ya. Coming together is the beginning, keeping together is progress, and working together is success gitu. Nah, kebetulan saya juga ikut salah satu kontributornya, dan terus terang saya kagum ya dengan kebersamaan dari tim ini. Saya melihat tim ini betul-betul merupakan teamwork ya, great teamwork yang berhasil ya, dan tentu ke depan kita semua berharap bahwa di bawah kepemimpinan Bu Mora kita akan menghasilkan lagi ya buku-buku yang baik sekali ya, yang sangat dibutuhkan oleh komunitas pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Nah, yang saya rasakan selama ikut menulis adalah ini, psychological safety begitu. Jadi tiap penulis itu betul-betul merasa aman ya, tidak diintimidasi atau tidak di apapun pikiran yang kita punya betul-betul diakomodasi gitu, sehingga penulis merasa nyaman dan juga saling tergantung, tapi saling tergantungkan ini tidak membuat tunggu-tungguan gitu ya. Walaupun memang tidak mudah terus terang ya untuk menulis bersama-sama, biasanya butuh waktu yang lebih lama untuk menyelaraskan, tapi dengan kesabaran tadi Bu Mora dan tim editor untuk mengikuti ya irama dari setiap tim, karena setiap chapter tuh ada timnya masing-masing gitu. Nah, kesan saya pertama, awalnya saya tidak membayangkan betapa luasnya buku ini gitu, karena yang saya lihat hanya satu chapter saja. Tapi begitu melihat keseluruhan dalam bentuk buku,
kesan pertama saya buku ini adalah buffet gitu. Ada banyak menu ya, luar biasa buffetnya, lengkap gitu ya. Kita mau cari berbagai hal terkait dengan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan ada di situ. Ya, mulai dari tentang kurikulum, tentang proses belajar mengajar, tentang asesmen ada. Yang belum ada mungkin tentang media, tapi mungkin memang tidak relevan di buku ini. Jadi buku ini sangat lengkap dan banyak pilihan menunya ya, menu mau topik apa ya, itu ada di sini semuanya. Nah, daftar isi buku tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Mora, itu urutannya bagus sekali gitu ya. Mulai dari prinsip programmatic assessment dalam OBE dan apa itu KBK atau OBE ya, lalu diikuti dengan komponen-komponen dalam programmatic assessment yang perlu ada. Nah, terus terang ketika membaca buku ini secara utuh, itu saya bahagia sekali gitu. Bahagia sekali adalah betapa ini kebanyakan kan muda-muda ya yang nulis ya. Mungkin saya paling tua gitu ya, paling lansia. Betapa sudah tumbuh kesadaran kita tidak bisa menilai seseorang itu hanya dengan satu kali penilaian gitu. Ini yang sejak tahun 2013 itu saya suarakan ya, sudah hampir 13 tahun. Nggak bisa kita mengatakan seseorang itu kompeten atau tidak kompeten hanya dari satu kali pengukuran. Dan juga ya mohon maaf ya tadi tentang UKM PPD, yang menentukan lulus tidak lulus itu adalah komputer. Kan kalau UKM PPD kan keluar hasil komputer, lulus tidak lulus ya, daftar nama lulus tidak lulus. Nggak bisa gitu ya. Kalau kita dari kacamata pendidikan ya, kita sebagai pendidik kita melihat orang itu harus utuh gitu ya. Nah, di programmatic assessment ini pengambilan keputusan tidak bisa jangankan oleh komputer, oleh satu orang aja nggak bisa. Harus oleh satu tim, satu komite gitu ya. Dan komite ini betul-betul melihat secara keseluruhan portofolio tadi, hasil dari yang di semua hasil bukti-bukti ya. Sebetulnya kan kompetensi based assessment ya atau outcome based assessment adalah pengumpulan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan telah mencapai outcome tersebut. Nah, bukti-bukti ini dicek satu persatu gitu. Nah, zaman dulu bukti-bukti ini mungkin hard copy ya. Nah, sekarang sudah elektronik. Saya pernah waktu itu mengikuti ujian akhir ya pas sekolah di Dandi tahun 2003. Ujian akhir seorang mahasiswa dari prodi dokter itu satu orang berhadapan dengan 12 penguji. Masing-masing penguji disediakan portofolionya tuh segini tuh, ya. Dan 12 penguji ini diskusi ya. Jadi untuk menyatakan satu orang ini bisa selesai mendapat gelar sebagai dokter itu 4 jam dengan mempertimbangkan sekian banyak bukti dan 12 orang dalam satu tim itu. Coba, ini luar biasa kan, betapa semuanya dicek, dilihat gitu. Dan si mahasiswa dipanggil hanya kalau ada klarifikasi, ada yang hal-hal yang meragukan gitu. Jadi tidak mudah kita menyatakan seseorang itu kompeten apa tidak kompeten. Dan yang penting dari programmatic assessment adalah ini betul-betul mengubah paradigma berpikir kita gitu. Jadi kalau mau baca buku ini itu pikirannya harus dikosongkan dulu gitu ya. Kalau enggak ntar ketumpuk-tumpuk dengan masa lalu gitu ya. Masa lalu assessment itu kan pokoknya UAS UTS itu aja ya. Seolah-olah enggak ada ujian yang lain kecuali UAS sama UTS. Dan sampai sekarang mungkin 99% perguruan tinggi masih mikir UAS sama UTS gitu ya. Nah, jadi kalau mau baca buku ini itu dikosongkan dulu pikirannya supaya tidak kecampur-campur, supaya siap menerima pemikiran-pemikiran baru gitu. Nah, saya melihat buku ini juga seperti cookbook ya, tapi cookbook yang sangat bagus gitu. Kalau artinya orang yang mau masak itu tinggal lihat di cookbook ini semuanya udah ada gitu, ngikutin aja resep di situ jadi gitu ya. Mau tahu bagaimana cara membuat oski ada di situ. Mau tahu cara bagaimana merumuskan outcome CPK, CPMK, bagaimana ada di situ ya. Dan jadi it is a very good book ya. Dan merupakan memang
di subjudulnya kan jelas petunjuk pelaksanaan. Jadi institusi memang perlu memiliki buku ini karena dengan buku ini akan memudahkan bagi para pendidik untuk bisa melaksanakan berbagai tadi ya terkait dengan pelaksanaan outcome based education. Jadi banyak sekali how to ya, banyak sekali langkah-langkah ya, dan yang penting practical examples. Beberapa catatan yang bisa, pertama ini bagus ya, ada model, langkah, prosedur, siklus, ada step by step gitu ya, jelas sekali. Dan kalau itu diikuti bisa tidak sulit ya bagi para dosen maupun pendidik yang bahkan tidak punya latar belakang di medical education. Juga ada contoh-contoh nyata, ini bagus sekali ya. Prinsip, prosedur langsung ini contohnya gitu. Dan di setiap akhir bab ada poin-poin praktis yang seperti key message tadi, sehingga memudahkan untuk mengingat ya. Lalu ada juga benchmark penerapan di beberapa negara. Ini juga bagus untuk melihat bahwa ternyata di negara lain seperti ini. Selain itu juga bagusnya ada contoh-contoh keliru gitu ya. Contoh selain the do, apa yang harus dilakukan, juga ada the don't, apa yang jangan dilakukan ya. Ada contoh-contoh keliru, contoh-contoh mispersepsi. Kemudian ada faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan. Ada beberapa yang thumbs down, ini thumbs up ya, yang bagus, yang thumbs down. Ada pengulangan ya, karena itu tadi nulisnya bareng-bareng serentak, kadang-kadang walaupun sudah webinar berkali-kali tidak bisa dihindari ada pengulangan-pengulangan topik gitu ya. Lalu bagi sejawat ya yang mau membaca atau mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang suatu konsep, tentu buku ini bukan ke arah sana karena lebih ke arah how to tadi ya. Apalagi kalau mau mendapatkan konsep mendalam tentang apa itu pengukuran, apa itu penilaian. Selama ini kan kita pakai kata assessment. Apa sih beda assessment dengan measurement misalnya ya? Ujian itu apa gitu? Apa beda ujian sama uji gitu? Ya. Yang saya pahami penilaian itu adalah assessment. Assessment itu meliputi beberapa pengukuran. Pengukuran itu satu pengukuran satu domain kemampuan gitu misalnya. Pengukuran aspek kognitif, pengukuran skill. Nah, tapi untuk menilai dibutuhkan banyak pengukuran. Nah, kemudian juga di buku ini memang mungkin tidak dimaksudkan ke sana, tapi bagi yang membutuhkan analisis komprehensif terkait regulasi yang tidak kompatibel dengan programmatic assessment dan dampaknya itu belum ada memang ya. Padahal kalau kita lihat tadi sebagian besar para sivitas akademika di perguruan tinggi itu masih mindset lama. Dan mereka juga terlibat dalam pembuatan regulasi di tingkat nasional maupun tingkat institusi. Ini yang sering terjadi benturan antara konsep-konsep yang indah ini dengan regulasi sampai sekarang gitu. Kita mau menerapkan regulasinya begini nggak gaduh gitu ya. Kemudian analisis visibilitas juga terhadap penerapan PA dalam konteks di Indonesia. Selain aspek regulasi internal juga aspek kultur akademik tadi. Feedback itu belum terbiasa. Selain juga di Indonesia itu kan terbiasa multitasking ya. Satu dosen ngerjakan banyak hal, disuruh ngasih feedback per individu ya lumayan gitu kan. Nah ini banyak hal-hal yang mungkin perlu ditelaah lebih lanjut ya, agar kita mendapat formula bagaimana PA ini bisa kita terapkan, programmatic assessment ini bisa kita terapkan. Termasuk aspek infrastruktur akademik. Administrasi akademiknya masih pakai paradigma lama. Lah kita mau pakai paradigma baru, nggak ketemu ya toh. Prediktinya masih seperti itu. Terus database di perguruan tinggi masih paradigma lama, nggak ketemu. Nah ini ya analisis visibility dari penerapan PA. Next. Kayaknya udah oh iya saya lupa saya pegang ini maaf. Nah meskipun judulnya mungkin Prof Titi. Ya, meskipun judulnya programmatic assessment dalam outcome based education, tapi sebetulnya buku ini bukan tentang assessment saja, karena programmatic assessment itu sebetulnya ya program pendidikan itu sendiri gitu ya. Jadi mencakup aspek kurikulum, pembelajaran, penilaian dalam kerangka PDCA sebetulnya, Plan Do Check Act. Jadi assessment itu bukan untuk memisahkan yang pinter, yang bodoh, itu kan paradigma lama. Yang bodoh sana kamu nggak naik kelas, yang bodoh sana kamu nggak lulus, yang pinter sana kamu berkarir. Itu paradigma lama udah ditinggalkan ya. Jadi assessment itu sekarang as learning, assessment for learning, assessment of learning. Jadi assessment itu bukan untuk memisahkan
yang kompeten, yang tidak kompeten, bukan. Assessment itu kayak PDCA, plan, do, check, act. Assessment itu diceknya, begitu ditemukan ada yang gap, ada yang kurang, ayo ditingkatkan gitu. Tadi feedback, lalu ada proses perbaikan ya. Nah ini kita lihat di PP 4 2014 pasal 23, 25 dan 26. Itu jelas sekali di sini bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi ya. Ini PP 4 2014. Otonomi pengelolaan pada perguruan tinggi meliputi bidang akademik. Bidang akademik di situ ada 1C ya, proses pembelajaran, 1D penilaian hasil belajar, 1E persyaratan kelulusan. Itu adalah wewenang perguruan tinggi. Tapi kalau kemudian wewenang ini diambil, maka ini pertanyaannya, apakah perguruan tinggi atau FK khususnya masih memiliki otonomi akademik seperti pasal 23, 25, 26 pada PP 4 2014? Bila ya, maka sangat optimis programmatic assessment dapat diterapkan secara menyeluruh dan optimal. Tapi bila tidak, maka programmatic assessment hanya utopia gitu ya. Nah, kesimpulannya, buku ini sangat direkomendasikan untuk dimiliki oleh institusi pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan dan dapat menjadi pegangan bagi para pendidik pada semua level. Ini yang saya suka, tidak ada anak yang bodoh. Jadi kalau baca bukunya Spadi tentang outcome based education, yang pertama disebutkan prinsip outcome based education adalah sebagai pendidik kita tidak boleh melihat anak kita bodoh, nggak boleh, ya. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum mendapat kesempatan belajar dengan guru yang baik dengan metode yang benar. Dan satu lagi, everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ini Einstein yang bilang, setiap orang itu jenius, punya kecerdasan. Tapi ketika misalnya saya dinilai kemampuan saya untuk manjat tebing, jelas saya nggak mampu gitu ya. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda, itu artinya gila gitu. Insanity itu gila ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof Titi. Kalau dari yang disampaikan Prof Titi tadi sebenarnya baru sedikit yang terjawab nih, nanti mungkin kita diskusikan ya. Boleh. Karena yang saya tangkap ini adalah bagaimana sih sebenarnya assessment ini nantinya yang penting mendorong pembelajaran begitu ya. Jadi tidak hanya bilang oh iya dia bisa dan tidak, tapi seperti apa progressionnya begitu ya Prof Titi ya, Prof Mora, bagaimana mendorong agar ya tadi ada umpan baliknya, bisa untuk belajar, kurikulumnya memungkinkan juga untuk hasil assessmentnya itu dipakai untuk belajar selanjutnya gitu. Jadi tahap per tahap sampai ke postgraduate ya Prof Mora ya, yang seperti apa sih yang bisa dilakukan. Nah mungkin nanti implementasi sebenarnya praktisnya apakah itu bisa diterapkan gitu ya. Baru tadi pagi saya diskusi sama mahasiswa S2 kita bahwa ternyata kalau kita mau menerapkan sesuatu itu kita lihat juga ya konteksnya seperti apa di Indonesia, mungkin di S1 profesi dan pasca sarjana tantangannya beda-beda gitu ya Prof Titi, Prof Mora. Nah sekarang kita sudah ada Prof Egy, mohon izin mengundang Prof Egy. Nah Prof Egy ini sebenarnya kayak double agent ya Prof Egy ya, karena sekarang beliau adalah Kaprodi Kedokteran Prof Egy di FKKMK UGM, juga kalau saya boleh meng-highlight juga terlibat banyak di pendidikan pasca sarjana dan juga pendidikan klinik di rumah sakit. Nah Prof Egy, kalau tadi Prof Titi sudah memaparkan, kalau ini saya boleh tanya jawab ya Prof Egy ya? Kan Ya, tadi, ya silakan. tadi highlightnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa assessment dan juga kurikulumnya yang sebagai payung tadi ya Prof Titi ya, OBE, itu bisa mendorong pembelajaran. Ternyata yang terlibat tidak cuma metode assessmentnya ya Prof Titi. Tadi ada Prof Mora berkali-kali bilang ada faculty development, ada sistem mentorship, bahkan butuh IT untuk portofolio begitu ya. Kemudian tadi Prof Titi meng-highlight juga, wah tapi dosen ini tugasnya sudah banyak gitu, apalagi yang di klinik mungkin ya. Nah Prof Egy kalau boleh berbagi Prof Egy dari dua sudut pandang tadi Prof, karena mungkin di sini yang bergabung tidak hanya yang terlibat di S1 profesi, baik itu dokter ataupun profesi kesehatan lain, tetapi mungkin juga di pasca sarjana, di yang pendidikan lanjutan mungkin ya. Seperti apa Prof, kira-kira kalau konsep PA, tadi kalau buku ini adalah memandu kita. Konsep PA ini idealnya seperti itu, programmatic assessment. Tapi kalau mau diterapkan seperti apa? Mungkin sudah ada best practice yang
dilakukan atau Prof. Egy sudah mendalami begitu ya, sudah melihat, dan tantangannya bagaimana? Silakan Prof. Egy. Ya, terima kasih Dr. Rahma. Suara saya terdengar ya? Terdengar Prof. Agak kalau Terdengar. di dalam agak menggema, mungkin yang di sound system yang di dalam luring. Kalau di daring saya kira sangat jelas Prof. Silakan Prof. Iya, baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin sebelum saya menjawab ya, jadi tanya jawab aja ya gitu ya Dr. Rahma ya, menjawab pertanyaan dari atau diskusi yang dilontarkan oleh Dr. Rahma. Saya pertama-tama juga menyampaikan apresiasi yang tinggi ya kepada Prof. Mora, Prof. Titi dan juga seluruh tim yang sudah berhasil membuat buku ini. Jadi ini disclaimer juga bahwa buku ini sangat baik. Hanya saja memang saya tidak punya waktu yang cukup untuk bisa secara detail membaca dan juga betul-betul merefleksikan itu dalam posisi saya sekarang sebagai seorang kaprodi pendidikan dokter. Tetapi saya bisa menangkap dari inti dari PA ini dan tadi mungkin juga sedikit pengantar dari Prof. Mora dan juga penekanan dari Prof. Titi itu bisa menambah apa yang saya pahami hingga saat ini. Menarik sekali tadi sudah disampaikan atau di-trigger ya gitu dengan Dr. Rahma. Apa sih komponen kunci gitu ya untuk kita bisa mengimplementasikan suatu hal yang sangat baik ini. Jadi kalau sekilas yang sependek yang saya pahami bahwa suatu PA ya atau programmatic assessment itu memang ini merupakan suatu konsep yang baik gitu ya. Ini merupakan suatu konsep yang baik. Suatu konsep itu tentu saja akan punya nilai dan kemudian akan punya outcome yang baik juga apabila sesuai dengan konteks dia diterapkan dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, beberapa yang saya kagumi juga dari buku ini adalah tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Titi bahwa teman-teman atau tim di buku ini juga sudah menunjukkan beberapa contoh gitu ya, apa yang sudah dilakukan di tempat lain dan kemudian juga bagaimana kita sebagai orang yang berkedudukan di suatu tempat tertentu ya, dalam hari ini di Indonesia dan mungkin dalam hal ini kita di FKKMK UGM. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini gitu. Sesuatu yang kemarin atau dulunya baik itu mungkin sekarang sudah ada keilmuan lain yang kemudian bisa memodifikasi ilmu yang dulu. Sesuatu yang dulu tidak dikenal atau sesuatu yang dulu dianggap tidak baik, sekarang mungkin bisa menjadi baik, ya. Dan kemudian ke depannya lagi sesuatu yang sekarang kita anggap baik, itu mungkin juga akan tetap baik, tetapi mungkin juga ada keilmuan-keilmuan yang lebih baru dan kemudian itu akan dianggap oleh sebagian besar para ahli di waktu tertentu itu sebagai sesuatu yang harus kita panut. Ya, itu saya berbicara seperti itu untuk betul-betul membuat situasi atau bedah buku yang saya lakukan ini menjadi lebih general atau juga tidak apa namanya tidak mengerucut pada satu aspek saja. Tadi saya ke pertanyaan dari Dr. Rahma bahwa kunci untuk mengimplementasikan programmatic assessment ini seperti apa? Prinsip dasarnya sudah baik gitu ya. Jadi kita tidak lagi tidak lagi punya suatu penilaian yang satu kali saja gitu ya dan itu menentukan lulus tidaknya seorang mahasiswa. Jadi kita memang harus mengumpulkan banyak data ya, kemudian banyak penilaian dan tadi betul ini merupakan hal yang feedback tadi ya itu merupakan satu hal yang menjadi bagian dari data ya atau penilaian yang sudah kita kumpulkan sepanjang waktu tersebut gitu ya. Dan kemudian juga
yang saya pahami, suatu PA itu memang harus punya atau kita melakukan triangulasi berbagai sumber, gitu ya. Observasi klinis ya, apabila kita sudah melihat mahasiswa atau kita menjadi DPK di koas, gitu ya. Jadi observasi klinis, kemudian simulasi juga kita lakukan, dan kemudian juga kita kombinasi dengan MCQ misalnya. Ya, dan hal ini juga sudah kita lakukan juga di profesi kedokteran ya, di pendidikan profesi. Kemudian 360 derajat dan portofolio sudah kita kumpulkan juga. Dan kemudian juga umpan balik yang formatif itu bisa kita berikan sepanjang dari waktu mereka melakukan pendidikan. Dan satu hal komponen kunci yang berikutnya adalah untuk dokumentasi. Ya, nilai-nilai itu kalau sudah ada, itu kita apakan. Tentu saja kita harus punya IT yang mendukung hal tersebut. Tadi Prof. Mora juga sudah menyampaikan zaman dahulu itu lembar-lembar penilaian itu sangat banyak sekali. Dan hal ini memang untuk FKKM KUGM sedikit demi sedikit itu sudah mulai kita kita gunakan tidak lagi berupa lembaran-lembaran kertas ya. Ini masih cukup struggling kalau kita bicara di pendidikan profesi. Tetapi kita sudah berusaha punya suatu e-portfolio gitu ya, dan kemudian itu merangkum semua nilai selama mereka profesi. Untuk dokumentasi di bidang pendidikan kedokteran ya, S1 itu saya pikir menjadi lebih mudah gitu ya. Karena sentralisasi itu menjadi jelas ya, semoga semua dipegang oleh prodi dokter. Tetapi begitu mereka kemudian berotasi di pendidikan profesi, itu jadi seperti kesannya terpecah. Walaupun sebenarnya hal itu bisa saja kita atur, tapi memang saya akui sampai sekarang kami belum terlalu smooth untuk melakukan hal tersebut. Sehingga dokumen-dokumen itu masih berada pada masing-masing departemen klinis. Dan kami di prodi masih memang belum bisa secara smooth juga untuk menggunakan data yang ada untuk kemudian kita pastikan nilai-nilai tersebut kita gunakan sebagai pertimbangan akhir, gitu ya. Sehingga tadi untuk kaitannya dengan dokumentasi, tentu saja tadi sudah disinggung juga adanya kekuatan sistem IT yang mendukung kita dan operasional. Sistem IT yang baik, mungkin kita hanya melihat itu sebagai suatu server yang kemudian bisa menyimpan seluruh nilai, ya, seluruh nilai. Kalau kita bicara di pendidikan S1, berarti bisa menyimpan dari seluruh nilai dari tahun pertama sampai tahun keempat. Kemudian kalau kita bicara pendidikan profesi, menyimpan seluruh nilai dari seluruh departemen klinis, gitu ya. Bayangkan itu merupakan perlu suatu dukungan IT yang baik, ya. Kemudian sistem IT tidak bisa lepas dari operasional. Siapa yang akan melakukan operasional ini? SDM administrasi ya, SDM administrasi, SDM admin di departemen klinis atau mungkin kalau kita bicara S1 di masing-masing tahun pendidikan atau masing-masing blok itu punya peranan penting. Tapi tadi kalau Dokter Rahma bilang apakah sistem ini juga otomatis bisa kita terapkan bagi fakultas-fakultas lain yang mungkin saat ini belum seberuntung kita di FKKM KUGM, di mana yang kemudian SDM-nya masih sangat terbatas. SDM admin ya, saya masih bicara untuk SDM admin ya, yang melakukan operasional day to day-nya. Ya, itu nanti ada kaitannya lagi dengan SDM bagi pengajar atau dosen. Bagi pengajar atau dosen, kuncinya memang adalah bagaimana kita bisa memberikan beliau-beliau pemahaman dari konsep yang bagus ini. Ya, PA sebagai konsep ini kita harus memberikan pengertian kepada beliau. Tidak hanya sampai pada pengertian, karena kalau kemudian kita bisa lihat ya, dosen, kalau kita sekarang sudah bicara tentang SDM dosen,
SDM dosen ini, kalau kita bicara tentang SDM dosen yang mengajar di S1, ini juga tidak lepas dari beliau-beliau yang bekerja klinik, gitu ya. Itu sudah pasti. Kemudian juga tidak hanya mengajar pada S1 ini, tapi juga punya kewajiban untuk mengajar SP1 misalnya ya, residen SP1. Belum lagi departemen-departemen klinis yang kemudian sudah punya SP2-nya. Ya, dan kemudian lagi belum untuk apa namanya, dosen klinik yang juga mengajar di prodi yang lain, misalnya prodi S3 dan lain sebagainya. Jadi mahasiswanya banyak sekali. Ini belum lagi kita bicara dosen pengajar yang kemudian bekerja di rumah sakit jejaring. Kita tahu bahwa pendidikan dokter itu punya suatu rumah sakit pendidikan utama yang mungkin saat ini, dan ini juga sudah dihadapi, tantangan ini sudah dihadapi oleh Bapak Ibu yang juga mempunyai RSPU yang apa namanya, level rumah sakitnya itu sudah sangat tinggi sehingga tidak lagi cocok dengan kompetensi dokter umum, maka kita harus punya banyak rumah sakit jejaring. Nah, dosen yang kita titipi di sana itu harus kita akui juga ya, beliau-beliau yang tadinya bekerja di sana, beliau-beliau yang bekerja di sana itu tidak dari awal dipersiapkan sebagai dosen. Ya, jadi cara atau keterlibatan atau passion yang mungkin beliau lakukan dalam pembimbingan mahasiswa profesi itu mungkin akan berbeda dengan passion cara pembimbingan yang dilakukan oleh seorang dosen pendidik yang memang bekerja di institusi pendidikan. Itu suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Saya pikir itu aspek-aspek kunci ya, Dr. Rahma, yang bisa saya sampaikan di awal ini. Gitu. Mungkin segitu dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa kita saling intertwine ya, saling kait-mengait dengan jawaban saya sekarang. Terima kasih. Ideal ini tadi misalnya kayak tadi Prof Titi meng-highlight kurikulum, regulasi, ternyata juga ini yang sesuatu yang kita bahas ya Prof Mora ya, faculty development ini ya, bagaimana dosen-dosen ini sebenarnya perannya kunci untuk menjalankan semuanya, tetapi dosen ini juga cukup banyak ini ya tuntutan, dan kemudian bagaimana untuk melibatkan dosen, melibatkan institusi, mungkin kalau di sini juga wahana-wahana juga ya Prof Egy ya. Kalau kita Iya, bicara betul. klinik tidak hanya institusi pendidikan saja, tapi juga mungkin wahana pendidikan klinik. Ini belum juga kita bicara bagaimana fasilitas tadi ya, fasilitas. Kalau lebih jauh mungkin anggaran juga ya Prof ya. Baik, terima kasih banyak Prof Egy atas sudut pandangnya yang terkait ternyata tantangan untuk menerapkan sesuatu yang tadi kalau Prof Titi bilangnya utopia, tetapi ini sangat bagus. Tapi di sini saat kita mau membawa ke kenyataan ini ada kalau saya boleh bilang potensi ya, tidak hanya tantangan, tapi potensi dan tantangan juga. Seperti apa kita bisa menerapkan yang audiens di sini mungkin bertanya-tanya juga. Kalau di konteks saya nih bagaimana begitu ya. Nah, izin Prof Mora, Prof Titi dan Prof Egy, terima kasih banyak atas paparannya. Sekarang kita agar lebih seru lagi akan mengundang Ibu dan Bapak sekalian, audiens baik itu yang hadir secara luring di Gedung Tahir maupun yang bergabung melalui Zoom. Saya diinfo sudah 104 ya, 104 yang hadir secara daring. Kalau boleh saya mengundang kesempatan pertama dari Ibu dan Bapak yang hadir secara luring. Adakah nih burning question biasanya kita bilang ya, pertanyaan yang kira-kira nih saya penasaran banget nih dengan buku ini, dan mungkin paparan tadi dari para pembahas Prof Titi dan Prof Egy. Apakah saya boleh mengundang mungkin Ibu Bapak yang tertarik bertanya? Wah, boleh saya undang satu dulu baru nanti bergantian. Yang pakai jaket hijau mungkin boleh berdiri, mungkin boleh memperkenalkan diri ya Pak, nama dan dari mana, kemudian pertanyaannya apa. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anin, kami dari alumni UIN Jogja, Bu.
UIN Jogja ya. Jogja ya. Ya, terkait buku ini ya, bedah buku, berhubung saya belum membaca dan belum punya juga, apakah di antara kelebihan buku ini itu sudah ada ini Bu Mora ya, ISBN-nya seperti itu. Lalu apa bedanya yang tidak ISBN dan yang ISBN seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin lebih agak ini ya, keluar ya. Kami sempat ikut olahraga kalistenik itu, angkat badan. Nah itu beberapa hari kemudian tuh dada saya tuh sakit itu Bu. Nah itu itu apakah? Tapi kata teman kami yang paham, di antara sebabnya itu saya sering pakai tas selempang sebelah. Nah itu makanya bisa mempengaruhi kalau tidur saya sakit itu. Itu apakah bisa dibuktikan secara ilmiah menurut asesmen ini? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum berlanjut menjawab, mungkin saya sekaligus Pak Fahri yang di belakang, silakan. Saya tahu namanya karena mahasiswa, saya boleh berdiri menyebutkan nama dan dari mana, kemudian pertanyaannya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, selamat Prof. Murah, Prof. Titi, dan Dr. Rahma atas launching bukunya, rilis bukunya. Ini saya tertarik, pertama saya datang dari Magelang, mohon maaf jadi terlambat ini Prof. Tertariknya saya itu adalah karena saya sendiri di institusi saya itu mengalami kendala, bukan kendala sih sebenarnya, tantangan yang mudah-mudahan bisa dijawab juga dengan buku ini ya Prof. Nah, tapi sebelum itu saya mau bertanya itu apakah buku ini, karena tadi Prof. Titi sempat memberikan hint di bagian baris terakhir itu membahas tentang, tadi ada atau tidak ya Prof? Karena kayaknya thumbs down ya Dok, terkait dengan keterbatasan situasional. Kan kita tahu kalau programmatic assessment itu idealnya seperti itu, tapi kan untuk mencapai kondisi yang ideal itu kan tantangan dan variabelnya sangat banyak. Apakah dalam buku ini juga bisa menjawab secara aplikatif bagaimana nanti kami di MEU, di institusi kami sendiri itu bisa menerapkan hal yang harusnya ideal, tapi di kondisi yang tidak ideal itu tetap visible tapi maksimum gitu. Tidak hanya visible tapi ya senyamannya. Visible senyamannya itu artinya yang paling nyaman dilakukan seperti ini. Karena ketika kita mau meramu suatu programmatic assessment, tadi OBC, OBA, kemudian outcome based learning atau teaching, itu kan kita keterbatasan SDM itu sangat berpengaruh juga ya Prof, terhadap bagaimana nanti kita yang melakukan. Kita sudah merancang tapi kalau yang melakukan tidak bisa itu kan agak sulit juga. Nah itu bagaimana kita mencari titik temunya. Apakah nanti di buku ini juga bisa kita dapatkan insight-insight baru atau tidak. Terima kasih Prof. Dr. Rahma, Prof. Titi. Terima kasih Pak Fahri. Kalau saya boleh mengundang biar sekaligus ya, apakah boleh ditampilkan pertanyaan dari daring ini? Ya. Pertanyaan dari daring apakah boleh ditampilkan? Nanti baru setelah itu kita jawab. Kalau ada waktu sisa nanti Dr. Yurika boleh bertanya. Tapi Dr. Yurika biasanya konsultasi sendiri ya. Dr. Yurika Japri aja. Sudah jadi legend sebagai alumni. Nanti kita perkenalkan. Boleh ditampilkan pertanyaan daringnya? Mungkin dari panitia. Katanya ada satu pertanyaan daring tadi ya. Oh, belum tampak. Yang tampak saya. Ya, sembari menunggu pertanyaan dari, mungkin kalau saya boleh menjawab yang pertama dulu ya. ISBN-nya ada dan kemudian keluhan. Kalau saya boleh menghubungkan yang ISBN nanti bisa mengkontak dari Humas. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait percetakan dan yang lain ya Prof. Murah. Dengan UGM Press nanti kita hubungkan dengan Humas. Kemudian yang pertanyaan kedua saya nggak bisa jawab tapi bisa kita hubungkan dengan kalau nanti mau ada ke klinik GMC nanti bisa dicari tahu lebih lanjut mengapa gitu. Karena
sepertinya buku ini tidak akan menjawab seperti apa cedera-cederanya, tetapi akan lebih banyak nanti bisa kita cari tahu kalau misalnya ke GMC atau ke Sarjito. Oke, oh baik. Dari Dr. Ingoldenada Nabila, pertanyaannya adalah bagaimana ini ya, programmatic assessment ini sering dianggap membutuhkan banyak observasi, feedback, dan keterlibatan dosen secara berkelanjutan. Di tengah kebijakan peningkatan produksi dokter dan keterbatasan jumlah dosen, ini highlightnya mungkin sama dengan Dr. Fahri ya, ada FK baru, kata kuncinya ini, FK baru dan bagaimana menerapkan PA secara efektif tanpa mengorbankan kualitas maupun membebani dosen secara berlebihan. Baik, jadi tantangan di sini FK baru adalah bagaimana dosen dan juga implementasinya seperti apa. Berarti bisa diramu jadi satu pertanyaan, Prof. Mura. Saya izin merangkum baik itu dari Dr. Fahri dan Dr. Nada, juga mungkin Ibu Bapak di sini yang punya konteks serupa. Saya yakin cukup banyak ya. Baru saja bergabung, FK-nya baru atau baru bertumbuh, baru memperluas, siapa tahu baru buka cabang. Ya. Kemudian Ibu dan Bapak di sini berperan sebagai dosen, sebagai yang mendapatkan tanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan, mengembangkan dan pelaksanaan. Banyak mungkin ada yang bentuknya tim MEU, ada yang mungkin baru bergabung langsung jadi kaprodi, atau misalnya ini belum selesai sekolah tapi sudah dapat tugas banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana PA ini bisa diimplementasikan dengan konteks yang cukup ada tantangannya dalam penerapan dan juga ada keterbatasan tidak hanya dari sisi institusi tetapi banyak juga concern terkait dosen, terkait mungkin sistem yang sudah ada, apa yang bisa dilakukan. Kalau saya boleh mungkin kayaknya banyak yang minta tips, apa sih yang sebaiknya saya prioritaskan nih Prof sebagai yang baru mau memulai mengubah PA, karena kita nggak mungkin langsung mengubah semua ya Prof ya. Ada langkah-langkah yang mungkin bisa jadi prioritas. Mungkin saya langsung ke Prof Mura karena waktunya terbatas agar bisa merangkum semuanya. Baik, terima kasih. Jadi cara melaksanakannya ada 5 komponen ya sebenarnya ininya. Jadi mau yang komponen mana dulu nih yang didekati gitu. Mungkin yang paling mudah adalah learning activities. Jadi ada banyak berbagai macam aktivitas belajar, itu sudah bervariasi belum di setiap FK gitu kan. Kemudian komponen keduanya assessment activities. Apakah sudah berbagai variasi assessment, kemudian tentu saja ada umpan balik dan sebagainya. Atau kalau 2 itu sudah, maka bisa diperkuat dengan mentorship, ada portfolio, sebagainya. Kemudian yang paling sulit sebenarnya adalah komponen 4-5 karena ini pengambilan keputusan ya. Komponen 4 sebenarnya masih ada pemberian umpan balik, misalnya di tengah biasanya kalau fakultas kedokteran itu tahun kedua itu kan ada kalau belum sampai IP-nya 2 maka harus keluar, harus dievaluasi gitu kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif dari intermediate evaluation. Tapi final evaluation, dia lulus S1 apa enggak, dia lulus dokter apa enggak, memang perlu komite yang kemudian melihat rekam jejak belajarnya secara menyeluruh. Jadi bisa didekati dari mau komponen 1, 2, 3 atau komponen 4, 5 dulu atau simultan, itu bisa. Komponen 5 ini memang harus kemudian kita lakukan advokasi ya kepada pengambil kebijakan supaya high stakes exam ini kan masih eksis sampai hari ini ya, malah sekarang di Konsil Kedokteran Indonesia itu juga untuk kolegium spesialis itu malah pakai model yang mirip gitu lah, itu aduh padahal apalagi spesialis ya pendidikannya harusnya berbasis observasi sehari-hari karena mereka bertemu dengan pasien sehari-hari. Jadi itu mungkin advokasi pemangku kepentingan, tetapi di Fakultas Kedokteran sendiri kita bisa melakukan satu persatu dari 5 komponen itu yang mana. Mungkin yang Mas Fakri apakah sudah menjawab atau masih ada yang belum? Ini Prof yang saya tanyakan mungkin perlu kedalaman lebih lanjut itu aplikasi ketika kita menghadapi hal-hal tersebut itu kan tadi ada komponen-komponen 4, 5 feedback dan sebagainya Prof. Nah tapi kendala memang paling
kendala dalam kita merancang assessment, programmatic assessment, itu kalau di tempat saya adalah programmatic assessment-nya yang formatif itu mau apa saja, sumatifnya mau apa, diterapkan di mana, apakah di level yang low stake, mid stake-nya itu sub CPMK-nya itu berapa persen, dan nanti berapa variasi. Nah itu kan kami kemarin kebingungan Prof, bahkan di grup kami, angkatan kami kemarin saya tanya dan diskusinya panjang sekali tentang itu, karena saya sedang melakukan itu dan saya kebingungan karena untuk mencapai ideal ternyata susah sekali gitu. Dok, kalau masih menyebut sumatif dan formatif, berarti baca bukunya dulu. Oh iya, siap Bro. Karena kontinumnya Mantap, sekarang PR ya, continuum Prof. of stakes, Continuum of jadi stakes. sudah tidak sumatif Ya. dan formatif Oh lagi. maaf Prof, maksudnya yang mid stake, low stake itu Prof. Oke. Yang mid stake-nya itu berapa, kemudian awalnya kan mau formatif sumatif awalnya, kemudian kan mau dibikin programmatic assessment, kemudian kita diskusi-diskusi termasuk di grup itu kita berbicara adanya low stakes, mid stakes, apakah itu mau di-linkkannya itu ke sub CPMK, ke CPMK itu bagaimana dan berapa macam, itu yang kemarin menjadi kesulitan kami untuk menerapkan programmatic assessment. Akhirnya kemarin ketika setelah diskusi termasuk dengan dekana di FK kami, itu ya udah yang paling visible yang mana, nanti sambil berjalan diperbaiki aja deh kayak gitu, Iya, karena betul. susah sekali karena udah mepet ya Prof kita, jadi belum menemukan formula yang terbaik. Akhirnya yang menurut kami ada dan visible saat ini ya udah itu dilakukan dulu aja gitu. Ya, jadi selama 40 tahun kita melakukan problem based learning ini ternyata hasilnya juga masih teacher center kan. Artinya programatik ini kan juga hal baru untuk mengevaluasinya gitu. Mungkin 40 tahun lagi juga belum gitu, tapi ada usaha yang kita lakukan sedikit demi sedikit, memperbaiki CPL, CPMK dulu, karena kalau itu nanti bagus uraiannya nih Dokter Rahma ya ahlinya ya, kita bisa menarik evaluasinya itu ke grafik radar, sehingga otomatis sebenarnya terlihat bahwa mahasiswa ini memenuhi grafik radar kompetensi itu enggak gitu. Jadi itu. Kemudian low stake itu adalah setiap kali ujian atau setiap poin penilaian tidak akan menjatuhkan, tapi adalah every point is umpan balik ya. Ya, is a data, jadi data point untuk memberikan umpan balik, meskipun itu dicatat gitu ya, misalnya mini CEX nilainya 7, tapi kan ada dialog di situ. Nah itu dicatat 7 nih gitu kan, besok lagi mini CEX berapa, tapi tidak mungkin satu minit misalnya hari ini 5, wah berarti kamu nggak lulus nih, nggak bisa begitu. Nanti ketemu dosen lain mini CEX-nya 4, ya juga bukannya nggak lulus gitu ya. Nanti kan dia ketemu lagi, sehingga lama-lama harusnya baik nih gitu. Kalau kok 4 terus ya apa nggak diberi umpan balik gitu kan. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Silakan, Iya, Prof. Titi. jadi fungsi assessment itu adalah untuk perbaikan, untuk improvement. Mirip siklus PDCA. C-nya itu adalah check, assessment, evaluasi dalam rangka A, action. Sehingga diperlukan umpan balik supaya si mahasiswa itu bisa perbaikan. Nah, mungkin yang menjadi tantangan adalah mekanismenya lalu bagaimana gitu kan. Kalau setiap assessment itu ada umpan balik, nah memang ini harus dibantu dengan IT. Kalau semuanya hard copy akan sangat banyak. Dan sebetulnya di dalam OBE itu prinsip yang pertama tadi tidak ada anak bodoh, artinya setiap mahasiswa mampu mencapai CPL. Itu harus ada di kepala kita. Hanya speednya beda-beda. Hanya beban yang bisa ditanggung tuh beda-beda gitu. Tapi everybody bisa sampai garis finish. Makanya di dalam OBE sebetulnya tidak ada kata-kata semua mahasiswa harus lulus pada saat yang sama. Itu enggak ada sebetulnya. Makanya di dalam Permendikti yang terakhir nomor 39 tahun 2025, masa studi adalah 2 kali masa tempuh. Masa tempuh ditentukan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Di tempat Yuri mau 3 tahun, di tempat ini mau 4 tahun, sana 5 tahun, silakan gitu. Dan tidak harus seluruh mahasiswa lulus tepat waktu 3 tahun bareng-bareng, enggak begitu. Jadi Dievaluasi, diakreditasi. enggak. Nah, itu juga yang menjadi kendala, akreditasinya masih begitu. Padahal itu bukan konsep assessment gitu. Jadi bisa bayangkan orang lari dalam lintasan. Ya kan? Setiap orang itu lari masing-masing, punya milestone sendiri-sendiri. Nah, memang kalau ini diterjemahkan ke dalam pendidikan, pertama karena dalam OBE itu individualized. Ya, setiap orang lari menurut lintasannya masing-masing untuk mencapai CPL, berarti harus punya akun. Setiap mahasiswa tuh punya apa ya, wadah di mana dia
mengumpulkan semua bukti-bukti yang dia capai. Lalu harus ada pihak yang mau memberi feedback terhadap capaiannya itu. Lalu yang ketiga, ada dosen yang mau membantu melakukan improvement, perbaikan terhadap si mahasiswa itu. Dan ini diikuti terus sampai akhir ya. Nah, di kita kadang-kadang masalah terjadi karena tidak realistis. Jumlah dosennya sekian, yang diterima sekian gitu. Ya. Nah, menurut saya harus realistis. Jumlah dosennya saya sekian, saya hanya mampu 50, ya udah 50. Tapi ada tekanan lain dari yayasannya, kamu harus terima 150 gitu, atau dari itu. Jadi ini yang sebetulnya masalah-masalah itu muncul karena benturan berbagai kepentingan. Yang sebetulnya kalau semuanya itu tujuannya sama untuk pendidikan yang baik dan untuk masa depan mahasiswa, itu bisa terselesaikan sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof Titi. Ini malah saya jadi penasaran nih, Prof Titi mau bawa pesan nih ke Lampetekes apa enggak nih? Dia pesannya lebih jauh ke Lampetekes. Sekarang udah nggak ada tes-tesan lagi. Ya, jadi kualitatif iya, prosesnya di bagaimana. instrumen yang baru, alhamdulillah kami sudah berhasil mengajar Lampetekes pakai kualitatif. Jadi harapannya buku ini memang nanti ya bisa diterapkan untuk ini ya, modal perbaikan untuk akreditasi. Kalau saya boleh mengundang last comment dari Prof Egi, karena terkait tadi pertanyaan terkait dosen Prof Egi. Apakah Prof Egi masih bergabung boleh ya? Nah Prof Egi mungkin sedikit Prof bagaimana strateginya agar ini ya, mungkin bagaimana mengajak dosen-dosen agar tidak merasa bahwa asesmen itu suatu beban. Tapi asesmen itu adalah bagaimana kita mendorong atau membantu mensupport mahasiswa. Karena mindset itu yang mungkin biasanya buat dosen, wah ini kerjaan tambahan. Atau dosennya merasa ini memang saya butuh untuk membantu mahasiswa saya gitu ya. Bagaimana Prof Egi ini untuk strateginya untuk dosen-dosen ini? Silakan Prof. Iya, terima kasih Mbak Rahma. Ini yang tadi saya bilang sulit ya. Kita kalau misalnya kita mau memperbaiki kurikulum, gitu ya, kita memperbaiki kurikulum, kita punya IT, kita punya portofolio yang baik ya, kita mungkin sudah punya SDM untuk admin yang baik gitu ya. Itu adalah sesuatu yang kalau menurut saya itu di level yang lebih mudah. Tapi pada kita bicara masalah SDM dosen, ya, itu betul-betul merupakan hal yang saya mungkin tidak bilang sulit, tapi saya bilang hal yang banyak tantangannya. Tantangannya sangat sulit sekali, ya. Pertama tentu saja dari pihak prodi atau mungkin faculty development gitu ya, dari pihak fakultas juga sudah mengajak dosen-dosen untuk bisa melakukan refreshing kembali, atau mungkin bagi dosen muda itu sebelum mereka terjun dalam aktivitas mengajarnya, mereka kita berikan arahan, kita berikan pelatihan gitu, bagaimana menjadi dosen yang baik, kemudian bagaimana memahami assessment yang diberlakukan sekarang, seperti itu ya. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Prof Titi bahwa beban kita sekarang itu seperti tidak match gitu ya. Beban yang kita miliki sekarang itu sangat berlimpah gitu. Kita diharapkan untuk melakukan assessment pada satu orang gitu ya, tetapi dengan waktu yang sangat terbatas. Nah, saya mungkin tidak punya suatu penyampaian atau saran selain dari bahwa ya sudah, kita memang harus punya refreshment ya, atau pelatihan bagi dosen sebagai bentuk faculty development-nya ini itu secara berkala gitu ya. Pelatihan assessment itu juga selalu harus dilakukan dengan berkala. Dan tadi yang saya sampaikan adalah juga tentang passion. Nah, membangun passion ini kan nggak mudah ya. Membangun passion ini menjadi seorang pendidik itu nggak mudah. Orang yang tadinya mereka bekerja sebagai pegawai Pemda atau pegawai dari Kementerian Kesehatan yang memang diangkat karena mereka secara mereka sudah dokter umum, kemudian terus ada bukaan CPNS di Kementerian Kesehatan di daerah tertentu, mereka masuk di situ.
Mereka sama sekali nggak punya passion untuk mendidik gitu. Tapi kemudian mereka dititipi oleh fakultas atau institusi pendidikan untuk mendidik mahasiswa dari milik fakultas pendidikan ini, milik institusi pendidikan ini. Dan kita tidak punya kemampuan untuk melakukan pelatihan bagi semuanya. Itu sulit sekali. Makanya tadi saya setuju sekali dengan Pak Fahri ya, dan kemudian juga dengan penanya yang kedua tadi juga, yang ketiga tadi, yang bahwa concern bahwa kontekstualitas itu sangat penting. Ya, saya sampaikan mungkin kontekstualitas tadi yang saya sampaikan juga di awal gitu ya, bahwa mungkin tidak semua fakultas kedokteran atau institusi pendidikan itu siap dengan model PA atau PA yang idealis. Tapi tadi Prof. Mora juga sudah menyampaikan bahwa itu bisa kita lakukan bertahap sedikit demi sedikit. Dengan saya pikir mestinya tetap harus memperhatikan kontekstualitas tadi itu, Dr. Rahma. Semoga itu ya. Tadi jawaban saya adalah penuh tantangan gitu. Kalau tadi pertanyaannya adalah tentang terkait dengan dosen. Penuh tantangan tapi tetap berusaha gitu ya Prof. Egi tadi. Harus ya, mau nggak mau ya. Pelatihan berkelanjutan. Terima kasih Pelatihan banyak berkelanjutan. Prof. Egi, Prof. Titi, dan Prof. Mora. Mungkin aplaus dulu untuk narasumber Prof. Mora dan juga pembahas Prof. Titi dan Prof. Egi. Terima kasih banyak juga untuk kepada para penanya. Kalau saya boleh menyimpulkan ya dari buku ini, mungkin kita semua yang membawa pulang, harapannya membawa pulang buku ini, baik itu secara kontennya ya Ibu dan Bapak sekalian, itu mungkin tidak bisa langsung bawa pulang buku langsung jadi PA sistem. Gitu. Harapannya sih wishful thinkingnya begitu ya, ada jin langsung jadi. Gitu. Tetapi tadi yang kita harapkan adalah ada perubahan paradigma. Mulai dari mungkin kita sendiri, setelah itu kemudian di institusi kita apa yang bisa dilakukan. Tidak semua institusi punya potensi dan tantangan yang sama. Jadi mungkin kita awali dari melihat dulu ya Prof. Mora, apa yang sudah dijalani dengan baik di institusi, apa potensi untuk pengembangan dan peningkatan yang ada, dan mungkin identifikasi apa yang kemudian jadi prioritas. Karena kalau dikasih tips, semua institusi ini punya masalah berbeda begitu. Dan tantangannya berbeda, tadi yang disampaikan Prof. Egi kontekstualnya seperti apa, kebutuhannya bagaimana, dan bagaimana kita mulai membangun itu sistem OBE-nya diikuti ya Prof. Titi, sehingga dari mulai akhir yang cukup jelas kita menata satu persatu mana yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak Prof. Mora atas kesempatannya untuk berbagi, dan di sini saya kira mungkin nanti Mbak Lalit MC akan membagikan ya, ini door prize-nya kayaknya pada menantikan door prize. Dan Ibu dan Bapak juga nantinya akan bisa melihat seperti apa secara detail jika sudah membaca buku. Prof. Titi, Prof. Egi, terima kasih banyak atas bahasannya. Satu pesan terakhir, nah ini dia, satu pesan terakhir dari Prof. Mora sebagai penutup, silakan Prof. Mungkin sebelum pesan ya, sebenarnya masalah kontekstual tadi yang diangkat oleh Prof. Egi dan juga Dr. Nada tadi ya. Ini tadi kayaknya ada hubungannya dengan peran dosen, dan mungkin peran ini kan sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya masalah waktu ya, bahwa mereka ini selama ini berperan melayani pasien ya, patient care, tapi kemudian kok harus mendidik gitu. Nah sebenarnya nggak ada masalah di antara keduanya kalau pembagian waktunya itu jelas. Nah ini yang sering makanya saya selalu bilang patient appointment, nomor satu adalah patient appointment. Baru kalau patient appointment-nya jelas, maka kita akan waktunya, oh ya appointment hari ini selesai, saya bisa ketemu mahasiswa. Selama patient appointment itu tidak jelas dan tidak jelas diatur, karena itu masuk di dalam kartu domino yang pertama tadi, sistem kesehatan ya. Jadi selama kan aturannya masih 3 tempat rumah sakit, tetapi mungkin juga 3 tempat itu kan mestinya jamnya juga berbeda ya, harusnya loh ya, atau harinya juga berbeda. Nah kalau itu masih lari ke sini ke sana, masih ini itu, padahal sebenarnya patient care-nya juga nanti sama pasien juga enggak optimal, karena wah saya harus segera apa ngajar, atau segera apa rapat. Loh jadi sebenarnya di mana mau patient care atau itu sebenarnya hanya pembagian waktu. Jadi patient appointment itu juga salah satu yang harus diperjuangkan di Indonesia ini,
sehingga kemudian appointment dengan mahasiswa itu akan menjadi jelas. Selama ini tidak jelas, maka fungsi atau tugas dosen pendidik klinis ini masih lari ke sini ke sana dan waktunya tidak ada, dan makanya dibilang saya nggak sempat ngasih umpan balik. Lah iya wong, seperti itu jadwalnya gitu. Jadi itu merupakan salah satu PR. Sebenarnya sudah diatur, tetapi apakah benar hanya ya, itu. Berbeda-beda. Nah, itu sebenarnya. Ya. Banyak PR ternyata ya Prof ya, dari tingkat itu kayaknya yang bisa mengatasi itu harus tinggi sekali gitu ya. Di tingkat dosen kita mungkin bisa mencari champions juga ya Prof Mora, siapa yang bisa menjadi role model. Izin Prof kalau begitu pesan terakhirnya tadi sebagai penutup sebelum saya tutup dan mengembalikan ke MC, silakan Prof Mora. Apa ya, enggak, ini untuk Prof Egi, terima kasih karena sepertinya sudah membawa buku saya di Melbourne nih Prof Egi, jadi malah PR baca buku ya. Dan untuk para kontribusi 78 medical teacher ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi juga sebesar-besarnya. Dan saya juga melihat beberapa di antara beliau-beliau yang kontribusi menulis ini juga mengembangkan programmatic assessment di institusinya dengan masing-masing upayanya gitu ya. Dan ada yang sudah masuk di komponen 1, 2, 3, 4, 5, ada yang kemarin diskusi ini gimana cara pengambilan keputusannya gitu. Jadi memang namanya learning curve ya, jadi kita masing-masing berjalan atau berlari sendiri-sendiri, tapi mudah-mudahan tetap istiqomah untuk strive for better medical education. Terima kasih banyak Prof Mora, aplaus sekali lagi Ibu dan Bapak. Ya, untuk mengakhiri sesi ini sekali lagi sama-sama niat baik kita adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran dan kesehatan di Indonesia untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Semoga buku ini isinya dia bawa pulang. Sesuatu yang bisa dibawa pulang di institusi masing-masing, di rumah masing-masing. Terima kasih Prof Mora, Prof Titi dan Prof Egi, juga Ibu dan Bapak yang sudah sangat antusias bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya sebagai moderator. Saya undur diri, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi tepuk tangan untuk penulis, pembahas, dan juga moderator kita pada siang hari ini. Tadi diskusinya sangat menarik dan saya yakin masih banyak yang bertanya-tanya terkait buku ini. Sebagai informasi, buku Programmatic Assessment dalam Pendidikan Berbasis Outcome-Based Education, konsep dan petunjuk pelaksanaan bagi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan ini bisa didapatkan di website UGM Press ataupun official store dari UGM Press di e-commerce kesayangan Bapak Ibu. Jadi bagi yang masih bertanya-tanya atau belum sempat membaca bukunya bisa langsung meluncur ke website UGM Press atau di official store UGM Press di e-commerce kesayangan Bapak Ibu. Selanjutnya seperti yang kami sampaikan di awal acara tadi, berikut kami tampilkan beberapa nama yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Apakah sudah muncul di Zoom mungkin? Ya. Berikut nama-nama yang beruntung untuk mendapatkan door prize kepada nama-nama yang tampil di layar. Bagi yang hadir secara luring, kami persilakan untuk bisa mengambil hadiah di depan ruang auditorium nanti saat pulang. Kemudian bagi yang daring, kami persilakan untuk bisa menghubungi panitia di nomor WA yang tercantum. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara bedah buku Transformasi Asesmen Pendidikan Kedokteran melalui Programmatic Assessment dalam kerangka Outcome-Based Education siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada penulis, moderator, pembahas, dan peserta baik yang hadir secara langsung maupun secara daring. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan kedokteran dan kesehatan di masa mendatang. Mewakili tim yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa dalam acara bedah buku selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin kepada hadirin yang secara luring hadir, kami persilakan untuk bisa berdiri dan merapat ke tengah, kita akan berfoto bersama.